Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali lagi menjawab pertanyaan teman-teman seputar investasi. Dan nanti juga aku bakal tunjukin aku kemarin baru saja mendapatkan profit dari salah satu saham lagi ya teman. Nanti aku juga bakal tunjukin hitung-hitungannya. Pertama-tama nih dari Kak saya 8098 udah nggak main reksadana sama saham ya Bang. Nah kalau misalnya aku pribadi sebenarnya reksadana itu bukan strategi investasi utamaku, itu lebih ke arah buat kadang aku cuman investasi reksadana itu cuman buat kalau misalnya aku pengen markir uangku dalam tempo yang medium ya teman, yang jangkanya nggak terlalu long term tapi nggak terlalu short term juga, tapi aku pengen parkir uangku dan uangnya lagi nggak pengen diapa-apain. Nanti mungkin aja aku membeli seperti reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap, jadi bukan instrumen utama tapi kadang aku gunakan karena dengan kita naruh uang di instrumen-instrumen seperti itu kita masih bisa mendapatkan return yang sifatnya bisa dibilang stabil, cuman secara return ya mungkin nggak setinggi itu, paling setahun cuma dapat 6%, setahun dapat 7%, atau bahkan kalau taruh di reksadana pasar uang sedikit lebih rendah bisa dapat 5%, cuman itu lumayan banget daripada uangnya nganggur. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah mulai punya capital yang besar. Nah, kalau misalnya saham, sebenarnya saham itu aku masih, tapi saham itu lebih ke arah aku cuma cari momentum. Kalau misalnya ada waktu yang tepat untuk membeli saham, ya pasti aku manfaatkan. Di sini juga dari Kak Ramadana Hadis 3728, Bang, bahas saham Indo di peluang. Mungkin nanti aku bakal bikin satu video khusus untuk bahas itu. Cuman di sini yang pengen aku bahas adalah kemarin aku juga baru mendapatkan profit lagi. Kemarin aku dapat profitnya dari apa? Dari salah satu saham banking lagi. Karena saham-saham banking ini merupakan saham-saham yang menurut aku gampang diuntungin ya, teman. Kalau misalnya teman-teman beli pas koreksi. Contohnya nih di BBRI ya. Kemarin aku dapat profit dari BBRI dan ini kita bakal lihat langsung ke bagian order. Kemudian kita lihat historinya. Teman-teman bisa lihat ya. Aku waktu itu ada ngebeli BBRI 283 juta di harga 3040 sebanyak 932 lot. Kemudian aku jual lagi di sini ya, men, yaitu 932 lot di harga 3090.000 per sahamnya. Dan itu dapat amount-nya 287 juta. Nah, untuk mempermudah sebenarnya aku udah bikinin tabel ini, di mana di tabel ini buat ngitungin kalau misalnya teman-teman beli di harga berapa, kemudian jualnya di harga berapa, itu kamu bakal dapat profitnya berapa. Ini juga beberapa transaksi sahamku belakangan ini teman-teman bisa lihat ya, lumayan ada dapat profit sedikit-sedikit. Di mana nih sahamnya BBRI ini yang kemarin nih, yang tadi aku bahas, yang aku masukin, aku beli di harga 3040, kemudian aku beli 932 lot, jadi aku keluar uangnya segini, 283 juta 450.681. Karena di sini aku udah masukin rumusnya, di mana di sini aku udah memperhitungkan fee yang ada di peluangnya, kan? Di mana fee peluang itu kalau misalnya kita beli kan 0,0433. Sebenarnya aku cukup shock, ternyata peluang fee-nya itu cukup rendah ya kalau dibandingkan dengan sekuritas-sekuritas lainnya. Nah, kemudian di sini juga aku jual di 3090 sebanyak 932 lot. Jadi aku dapatnya 287.575.312 rupiah. Di sini 313 cuma beda 1 rupiah nggak apa-apa. Tapi di sini yang kita bisa lihat kita dapat profit sebanyak 4 juta. Dan itu udah bersih karena udah memperhitungkan fee-nya. Nah, jadi kalau misalnya saham biasanya aku cuma manfaatin buat dapat momen seperti ini untuk dapat uang kecil aja ya, man. Cuman di situ nggak masalah walaupun aku dapat uang kecil, tapi kalau diakumulasikan lama-lama jadi lumayan juga. Kayak kemarin aku baru profit 13 juta, ini profit lagi 4 juta. Dalam beberapa hari aja bisa profit hampir 20 juta. Dimana kalau misalnya kita mau bekerja untuk mendapatkan 20 juta, itu hal yang lumayan sulit untuk didapat. Mungkin perlu kerja beberapa saat, apalagi kalau di Indonesia ya, men. Nah, di sini aku juga pengen menekankan di mana investasi itu sebenarnya juga permainan jumlah modal. Dengan kita memiliki modal yang lebih besar, akan lebih mudah untuk kita menghasilkan profit. Contohnya kan, tadi aku cuman mungkin cuannya 1%, 2%. Tapi kalau misalnya kita punya modal yang lumayan, angka tersebut bisa menjadi lumayan. Kalau modal kita katakan 100 juta, kita dapat 10% aja udah 10 juta. Modal kita 1 miliar, kita dapat 10% aja udah 100 juta. Itulah kenapa investasi itu semakin lama sifatnya akan semakin compounding dan juga semakin besar modal kamu, maka kemampuan kamu menghasilkan uang juga akan semakin besar lagi. Dan itulah yang membuat aku suka banget di investing ya, teman. Jadi kira-kira seperti itu ya. Berikutnya nih dari Kak Utianter, kenapa nggak hold BBCA Bang? Saya beli di harga 5.800 masih nge-hold sampai sekarang. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini kenapa ditanya aku nggak nge-hold? Karena ini beda tujuan. Aku beli BBCA bukan yang untuk diinvestasikan. Cuman emang pengen di tradingin aja untuk dapat profit-profit kecil aja ya, man. Tapi kalau misalnya ditanya di sini nge-hold BBCA adalah langkah yang bagus atau enggak, aku bakal jujur jawab kalau misalnya untuk jangka panjang ini nggak apa-apa banget. Bahkan di sini kan harga BBCA itu cuman sekitar 6.200. Kamu mungkin dapat AVG udah bagus banget di harga 5.000
3.800-an. Nah, kalau kita tunggu beberapa tahun aja, menurut aku besar kemungkinan BBCA itu bakal rebound lagi dan bakal mungkin mencapai nilai tertingginya lagi. Kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat chart 5 tahun kan BBCA mungkin tertingginya sekitar 10.000 sekian. Menurut aku besar banget kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan, paling nggak dia bisa mencapai angka tingginya lagi, bisa aja ke 7.000, ke 8.000, ke 9.000, dan seterusnya. Karena momen-momen yang seperti kemarin itu seringkali itu cuman momen-momen sesaat. Makanya kalau misalnya teman-teman dikasih kesempatan tiba-tiba Mr. Market nawarin kamu satu produk yang bagus tapi harganya lagi terdiskon, kayak BBCA ditawarin 4.900, ditawarin 5.000 kecil, yaitu udah harga yang bagus banget untuk kamu membeli salah satu perusahaan banking terbaik di Indonesia. Makanya Mr. Market emang sifatnya seperti itu, dan momen seperti itu boleh kamu manfaatkan. Jadi di sini buat kamu yang nge-hold BBCA, menurut aku itu udah langkah yang bagus banget ya. Cuma kalau aku, kenapa aku nggak nge-hold? Ya karena aku emang belakangan lagi pengen siapin cash saja untuk momen-momen kalau misalnya nanti ada krisis besar-besaran. Karena aku belakangan ini mainnya sedikit lebih defensif. Seperti yang aku udah bahas di video lalu kan, aku cukup banyak ngebuka portofolioku dan ngasih lihat ke teman-teman berapa banyak cash yang lagi aku siapin di portofolionya. Nah, berikutnya nih dari Bang Aris channel 8504, itu lu masukkan BBRI udah dapat dividen 70 sampai 80 juta. Nah, sebenarnya ini juga trik yang lumayan teman-teman bisa manfaatkan, yaitu trik dividen investing ya, teman. Dimana kalau misal kamu nge-invest menggunakan BBRI, itu kamu bisa dapat dividen yang lumayan banget. Nih, kita bisa lihat, kita bisa ke bagian BBRI, kemudian Corp Action, kemudian ke dividen. Teman-teman bisa lihat ya, dividennya itu sampai 209 per saham, dan itu cum date-nya baru beberapa saat yang lalu, 20 April 2026. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat, aku buka aja BBRI, dividennya itu bisa menyentuh angka 11,23%. Dimana sebenarnya apakah hal tersebut adalah hal yang menarik banget? Itu udah menarik banget. Jadi bayangin teman-teman megang salah satu bank terbesar di Indonesia juga, kamu nggak ngapa-ngapain aja, setahun dapat dividen bisa sampai lebih dari 11%. Bahkan kalau misalnya kamu taruh di bank atau di depositonya di BBRI-nya sendiri atau di deposito di bank-bank lain, itu kamu nggak bakal dapat uang segitu. Dan dalam 1 tahun, apakah BBRI bakal naik? Ya besar kemungkinan paling nggak harganya stay ya, men. Tapi kalau misalnya naik pun, ya kamu bisa dapatnya dua arah. Ya dari dividen dapat, dari capital gain dapat. Tapi kalau misalnya BBRI turun lagi, kamu juga sama sekali nggak perlu takut untuk nyerok lagi, karena itu salah satu bank yang terpercaya, yang terbesar di Indonesia juga. Makanya itulah kenapa menurutku sebenarnya dividen investing itu juga merupakan salah satu metode investasi yang bisa kamu gunakan. Apalagi buat kamu yang pengen mainnya long term. Dan kalau misalnya kamu bisa dapatkan BBRI atau perusahaan-perusahaan yang baik dengan harga yang murah, salah satu kelebihannya ya kamu dapat dividennya udah bisa lebih besar lagi. Makanya di sini sebenarnya luar biasa banget BBRI memberikan dividen bisa sampai di atas 11%. Karena harganya emang lagi terdiskon ya, teman. Kalau misalnya kita lihat 6 bulan lalu, harga BBRI itu peak-peaknya bahkan menyentuh angka hampir 4.000. Bahkan kalau misalnya kita lihat sampai 5 year, itu peak-peaknya ada sampai harganya 6.000. Jadi kalau misalnya ditawarin BBRI di bawah harga 3.000, menurut aku itu udah hal yang menarik banget. Jadi kira-kira seperti itu ya, teman. Kalau misalnya teman-teman pengen bermain dividen investing. Nah, berikutnya nih dari Kak Nata Kusuma 2717, Bang, peluang belum bisa ikut saham IPO. Nah, kalau misalnya menurut sepengetahuanku pribadi, peluang ini masih belum bisa investasi di saham-saham IPO seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih suka main IPO hunter, kamu ngehunt IPO, kemudian kamu ikut-ikut project IPO buat menggandakan uang kamu dengan waktu yang cukup singkat, menurut aku kamu masih belum bisa menggunakan platform peluang atau kamu perlu menggunakan platform yang lainnya, teman. Kalau aku pribadi, apakah aku suka ikut saham IPO? Aku pribadi kurang suka karena aku mungkin lebih suka investasinya langsung di pasar atau di marketnya langsung. Kalau misalnya ikut saham IPO, seringkali kan kita dapat penjatahannya itu cukup kecil, dimana kalau misalnya dapat profit pun ya mungkin profitnya nggak seberapa dibandingkan dengan uang yang kita gelontorkan. Kecuali mungkin kamu punya modal yang besar banget, terus kamu bisa mendapatkan penjatahan yang lumayan oke, yaitu kamu juga boleh. Tapi kalau misal kamu masih suka dengan bermain IPO, ya sebenarnya nggak ada yang salah juga. Yang penting kamu ngerti dengan perusahaan yang kamu beli, terus kamu pelajari sedalam mungkin sebelum kamu decide untuk membeli saham yang pengen IPO tersebut. Jangan sampai teman-teman membeli kucing dalam karung, kamu masih belum tahu apa yang kamu beli, kamu masih belum tahu ini perusahaan apa, profitnya seperti apa, gimana bisnis
bisnisnya, gimana tim manajemennya, gimana apakah mereka memperlakukan good corporate governance atau enggak, apakah mereka punya pesaingnya, apakah mereka bisa bersaing dengan para kompetitornya. Teman-teman harus pelajari sangat dalam sebelum kamu melakukan IPO hunter seperti itu ya teman. Cuman ya ini kembali ke teman-teman, apakah metode ini bisa kamu gunakan untuk mencetak profit atau enggak? Karena pada akhirnya kita semua di sini yang bermain di pasar market, yang berinvestasi, yang melakukan trading, tujuan kita cuma satu, tujuan kita pengen mencetak keuntungan. Karena aku pribadi, aku juga punya teman-teman yang mainnya di saham-saham IPO seperti ini, dan mereka make a lot of money ya. Profitnya itu bisa sampai luar biasa banget. Dan tentunya dengan punya modal yang besar banget. Kembali lagi ke statement yang tadi, investasi itu permainan modal. Makanya di awal aku sering banget rekomendasi, kalau teman-teman masih awal karir, kamu mungkin nggak terlalu perlu fokus ke investasinya, kamu fokus ke diri kamu, supaya kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang, sampai kamu bisa membangun modal yang luar biasa. Kalau misalnya modal kamu mungkin udah ratusan juta, udah miliaran, itu udah mulai berasa ya kan. Bayangin kamu punya aset nih, 2 miliar aja. Kamu dapat 10% aja, kamu dapat 200 juta. Dimana kamu mungkin bisa membeli mobil dengan hanya dapat 10% profit dari total portofolio kamu. Nah, aku pribadi, aku bahkan udah membangun aset yang jauh di atas angka tersebut, makanya aku bisa memanfaatkan size dari porto ini untuk mencetak profit ya kan. Nanti mungkin di video-video berikutnya aku juga bakal bahas gimana cara mudah untuk kita bisa membangun aset supaya lebih efektif ya. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan teman-teman juga boleh sharing kalau misalnya kamu punya mindset keuangan, mindset investasi, ataupun metode-metode kamu menghasilkan uang di market, kamu boleh sharing supaya kita sama-sama belajar dan kita sama-sama sukses di market menjadi seorang investor yang berhasil ya. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!